orang-orang percaya mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan pada saat itu, mereka ingin firman Tuhan mengajarkan supaya jemaat Tuhan melihat kepada penderitaan yang telah dialami oleh Kristus. Bahwa ini kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau pergumulan kita apa sebatas pergumulan kita, jemaat Tuhan? Apa? Biasanya sakit, betul ya? Betul ya? Apalagi? Kebutuhan. Apalagi? Ekonomi. Apalagi? Usaha. Apalagi? Pekerjaan. Apalagi? Kesehatan. Jadi pergumulan kita sebetulnya mengenai fisik, mengenai makanan, mengenai usaha, mengenai pekerjaan, mengenai sekolah. Tetapi orang Kristen mula-mula pergumulannya itu adalah bagaimana mereka mengalami penderitaan, dianiaya, dibunuh. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajak kepada jemaat Tuhan yang ada pada saat itu dan untuk zaman sekarang akan melihat penderitaan Kristus sebagai sebuah teladan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga melalui pembaca ini Rasul Petrus mengajak orang percaya pada saat itu dan pada saat ini untuk melihat pada saat ini mengapa Tuhan Yesus menderita. Itu pertama, ya, mengapa Tuhan Yesus menderita. Yang kemudian muncul pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus harus mati? Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana penderitaan yang Tuhan Yesus alami? Kemudian untuk apa Tuhan Yesus mati? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang panjang yang membutuhkan jawaban. Dan dalam bagian ini ada sebuah nats yang luar biasa dalam pasalnya yang kedua, ayat 24 dikatakan dalam bagian ini. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Ia telah memikul 1, 2, 3. Ia telah, Bapak Ibu melihat Alkitab atau main Facebook atau main apa? Ayo, sama-sama kita lihat. 1, 2, 3. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Nah, ada kata di sini disebut oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Apa maksudnya? Kenapa Tuhan Yesus dikatakan dalam bagian ini oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh? Bapak Ibu Saudara, apa bilu-bilu itu sebetulnya? Coba, apa ada yang kita tahu bilu-bilu? Coba. Apa bilu-bilu? Rizka bisa berikan sedikit ungkapan apa bilu-bilu? Apa bilu? Supaya kita bisa apa? Ayo, apa bilu-bilu? Coba Bapak Ibu supaya bisa melihat sebenarnya Tuhan Yesus sedang, firman Tuhan sedang bicara apa. Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Tema kita adalah hari ini adalah luka-luka yang menyembuhkan. Sama-sama kita katakan luka-luka yang menyembuhkan. Kira-kira ada luka-luka yang nggak menyembuhkan? Ada nggak? Ada nggak yang terluka yang menyembuhkan? Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita akan lihat dalam bagian ini. Apa yang dimaksud dengan bilu-bilu? Ayat 24 mencatat bahwa oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Sama-sama kita katakan oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Oleh bilu-bilunya saya telah sembuh. Oleh bilu-bilunya kita telah sembuh. Kenapa? Apa maksud Tuhan? Apa maksud firman Tuhan dengan kata bilu-bilunya ini? Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita lihat kata bilu. Ya, kata bilu ini berasal dari bahasa Ibrani yang itu kata habura. Dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata molofi. Dalam bahasa Yunani, ya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan habura, dalam bahasa Yunani molofi. Artinya adalah arti daripada molofi dan habura ini. Kalau dalam kitab Yesaya tadi dia menggunakan kata habura. Tetapi kalau dalam kitab 1 Petrus ini dia menggunakan molofi. Artinya sama enggak? Sama. Kalau molofi, habura ini artinya adalah luka yang menganga. Artinya orang kena bacok, kena potong, itu adalah
pada umumnya luka membawa kepada kematian. Kemudian apa lagi? Luka-luka yang membusuk seperti bisul, ya, busuk itu dikatakan molofi. Lalu apa dikatakan? Luka-luka yang lebam akibat hantaman, biasanya handapan besi atau dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, karena penggunaan kata bilu-bilu di sini jamak. Kalau bilu satu kan? Kalau bilu-bilu berarti jamak. Maka mengandung makna yang berarti luka yang lebih daripada satu. Betul? Berarti atau banyak. Bapak Ibu Saudara, ini dikatakan oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Apa maksudnya ini? Coba ya Bapak Ibu. Katanya, coba Bapak Ibu lihat di Alkitab Bapak Ibu. Oleh bilu-bilunya, karena N-nya besar, maka di sini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Nya, kalau nya kecil menunjukkan kepada manusia, tetapi karena N-nya besar menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, ketika dikatakan bilu-bilunya kamu telah sembuh, maka kata ini menunjuk kepada Tuhan Yesus sebagai korban yang terluka. Mari kita akan lihat. Bilu-bilunya yang dimaksud adalah satu, ketika Alkitab ini, ketika firman Tuhan ini kita pelajari, maka kita mesti mengerti supaya kita nggak salah. Dikatakan bilu-bilunya adalah yang pertama adalah menunjuk kepada luka-luka yang dialami Tuhan Yesus. Apa itu? Luka cambukan dalam tradisi Romawi yang berkuasa pada saat itu sebanyak 39 kali. Jadi Tuhan Yesus dicambuk sebanyak 39 kali dengan kepala cambuk yang di ujungnya ada bola timah bulat. Bapak Ibu lihat ada gambar corona warna hijau. Nah kira-kira bulat seperti itu, lalu ujungnya itu tajam dan mengikat, sehingga inilah dicambukkan. Maka duri dan bola timah itu akan merobek daging. Kemudian ketika ditarik akan merusak daging yang di punggung. Pada umumnya orang Romawi mencambuk itu enggak di kaki, tetapi di punggung. Nah inilah yang dimaksud. Ketika firman Allah mencatat tentang oleh bilu-bilunya, oleh luka Tuhan Yesus, engkau telah sembuh, menunjuk bahwa Tuhan Yesus telah mengalami cambukan selama 39 kali yang telah merobek daging di punggungnya. Bapak Ibu bisa ngerti sampai sini? Bisa ya. Ini yang pertama. Yang kemudian, yang kedua, apa maksud bilu-bilunya itu? Karena bilu-bilu enggak satu, berarti lukanya banyak. Yang kedua, luka akibat mahkota duri telah menusuk daging dan saraf di kepala sampai ke tulang tengkorak, saraf rusak, daging rusak, tulang-tulang bergeser. Tuhan Yesus mengalami itu. Jadi ketika mahkota duri ditancapkan, maka saraf di kepala ini rusak karena bocor. Bapak Ibu pernah mendengar pecah pembuluh darah? Ini Tuhan Yesus alami. Ya, bukan cuma pecah saraf-sarafnya, tetapi tulangnya bergeser karena dorongan daripada duri yang tajam itu. Ini dikatakan luka-luka, bilu-bilunya telah menyembuhkan. Yang ketiga, Tuhan Yesus memikul salib seberat 60 kilogram, berjalan sejauh kurang lebih 500 sampai dengan 1 kilometer. Ya, dalam posisi setelah semalaman tidak tidur, dicambuk dalam posisi badan luka dan juga mengalami dalam keadaan kesakitan, tidak makan dan tidak minum, bahkan kepalanya mengalami ada mahkota duri karena sudah tidak mampu kelelahan fisik, maka digantikan oleh Simon orang Kirene. Ini yang ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh, mari kita lihat apa maksudnya. Yang keempat adalah
tajam yang biasa dipakai untuk berperang ditusukkan ke lambung. Benarkah ini semua 4 poin ini adalah peristiwa yang dialami Tuhan Yesus? Inilah yang menyembuhkan. 4 poin ini, inilah yang dimaksud dari Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus berkata, oleh pilu-pilunya kamu telah sembuh, oleh karena Tuhan Yesus telah dicambuk sebanyak 39 kali sehingga dagingnya robek, rusak, kamu telah sembuh. Bukan cuma itu, oleh karena mahkota duri telah ditancapkan ke kepalanya sehingga merobek saraf dan tulang kepala, engkau telah sembuh. Kemudian apa dikatakan? Ketika yang ketiga tadi, bahwa ketika Tuhan Yesus memikul salib karena sudah kelelahan, karena sudah tidak mampu, dia menjalani sampai perjalanan setengah, itulah dikatakan kamu telah sembuh. Yang keempat apa dikatakan? Tombak yang tajam yang ditusukkan ke lambungnya. Lambung adalah tempat untuk menyimpan makanan. Proses sebelum sampai kemana-mana energinya, makanan itu duluan ada di lambung. 4 bagian ini, ketika Rasul Petrus menyampaikan firman Allah ini, dia sedang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkanmu bukan dengan yang lain, tetapi melalui penderitaan. Penderitaannya apa? Apa tadi? Pertama, dicambuk. Apalagi? Mahkota duri. Apalagi? Jalan pikul salib. Yang keempat, ditombak. 4 poin penderitaan ini tercakup dalam bilu-bilunya. Sehingga kalau kita katakan berarti Tuhan Yesus menderita, mengalami penderitaan adalah untuk menyembuhkan saya. Tapi bukan penderitaan biasa. Bapak Ibu coba pernah enggak ketika masak kepotong pisau tangannya? Sakit enggak? Bapak Ibu bisa bayangkan gitu. Ketika orang Romawi mencambuk tubuh, dicambuk 1 kali, cuk, lengket. Kemudian ditarik, cik, itu daging keluar. Bayangkan Bapak Ibu, menunggu cambukan kedua. Bapak Ibu coba, untuk 3 bagian, menunggu cambukan kedua. Apa katanya? Pasti merasakan suatu kegetaran yang luar biasa. Ketika dicambukkan kedua, maka itu nancap ke punggung, lalu ditarik. Ketika masuk sakit, keluarnya juga sakit. Dan menunggu sampai 39 kali, itu bukan persoalan gampang. Pada umumnya orang nggak sampai 39 kali biasanya mati. Karena itu Bapak Ibu, persoalan ini tidak gampang. Ketika Tuhan menyatakan oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh, bukan sebuah pergumulan yang gampang. Jadi Tuhan Yesus dalam bagian ini, ketika Alkitab ini menyatakan bahwa kesembuhan itu diberikan oleh Tuhan melalui penderitaan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus mengalami cambukan melalui tradisi Yunani, tradisi Romawi. Bagaimana Tuhan Yesus telah ditusuk oleh mahkota duri. Bagaimana Tuhan Yesus telah memikul berat Yerusalem sebanyak 60 kilo, berjalan sejauh 500 sampai 1 kilometer. Bagaimana tombak yang tajam menusuk lambungnya. Bapak Ibu, penderitaan ini penderitaan yang tidak gampang. Tetapi bagian ini menunjukkan bahwa karena memang tidak ada jalan lain untuk manusia dapat mengalami kesembuhan. Nah, yang kadang-kadang bisa artikan bahwa ketika berdoa, oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Sebetulnya pembacaan nats ini tidak cocok untuk doa kesembuhan. Kenapa? Karena yang dimaksud dalam bagian ini bukan untuk menyembuhkan orang dari sakit, bukan untuk memulihkan orang yang lemah fisik, bukan. Coba kita lihat. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin menyatakan yang bagian mana? Ayat 24-25 menjelaskan bahwa penyakit manusia bukan kolesterol, bukan gula, bukan itu yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Tetapi penyakit manusia yang ditebus Yesus melalui penderitaan yang luar biasa adalah kesesatan. Dan kesesatan adalah dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, bisa nggak sembuh? Bisa nggak? Bisa, betul ya? Kalau kita mengalami masalah dalam usaha, bisa nggak diskusi dengan pengusaha? Bisa nggak? Bisa Pak Wan? Bisa, ada solusinya kan? Kalau kita punya
kita diskusi dengan dokter tentang apa yang kita boleh makan atau tidak? Bisa nggak? Bisa nolong kita. Tetapi dosa ini nggak bisa kita diskusikan dengan dokter. Dosa kita nggak bisa diskusikan dengan pengusaha. Dosa kita tidak bisa mendiskusikan dengan orang yang pintar, nggak bisa. Dosa hanya bisa diselesaikan melalui luka-luka Tuhan Yesus. Sehingga yang saya katakan bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika dia mengalami penderitaan cambukan, mahkota duri, memikul salib, ditusuk dengan tombak yang tajam, ini adalah jalan satu-satunya untuk manusia mengalami yang namanya kesembuhan. Bukan kesembuhan fisik dari sakit menjadi sehat, bukan. Tapi kesembuhan manusia yang tak bisa diselesaikan oleh orang siapapun juga, yaitu kesembuhan dari dosa. Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, uang orang sebanyak bagaimanapun, dia mungkin bisa mengobati fisiknya, dia bisa membuat dirinya kaya, dia bisa mempunyai gelar, maaf, tetapi dia tidak akan pernah bisa menebus dosanya. Bapak Ibu, ini harus kita ketahui. Nggak bisa menebus dosanya. Orang punya gelar yang begitu panjang, nggak bisa menebus dosanya. Anak nggak bisa menebus dosa orang tua tidak bisa menebus dosa anak. Suami nggak bisa menebus dosa istri nggak bisa menebus dosa suami. Nggak ada itu. Yang bisa menebus dosa manusia hanya Yesus. Karena itu firman Tuhan ini diberikan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan Petrus untuk mengingatkan jemaat Tuhan yang ada pada saat itu yang teraniaya dan menderita, agar mereka tetap kuat dalam penderitaan mereka dalam iman kepada Tuhan. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus telah terluka untuk mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini perlu sekali saya sampaikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Enggak ada orang yang bisa menebus orang manusia. Roma 3 ayat 23 mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu menebus dosa kita, siapapun dia. Tidak ada. Kenapa? Karena semua manusia sudah berdosa. Alkitab juga berkata, Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya Bapak Ibu, gelar, pangkat, saudara, harta dan sebagainya tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanya melalui bilu-bilu Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, coba kita lihat dalam bagian ini sesuatu yang luar biasa, bahwa ayat 25 dikatakan, sebab kamu dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi Rasul Petrus mengingatkan, dulu kalian memang sesat, kalian orang berdosa, tetapi ingat, yang menyembuhkan kalian bukan ibadah kalian, yang menyembuhkan kalian bukan orang tua kalian, yang menyelamatkan kalian bukan karena leluhur kalian, yang menyelamatkan kalian adalah murni cuma Tuhan Yesus. Tetapi Dia mesti menebus melalui penderitaannya. Itu sehingga dikatakan bahwa oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Hutang uang bisa dibayar, betul? Cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah bisa dibayar dengan uang, betul? Betul enggak? Tapi hutang dosa, siapa yang bisa bayar hutang dosa? Enggak ada yang bisa bayar hutang dosa. Bilu-bilunya yang bisa membayar kita dari hutang dosa. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian ini, ketika saya coba merenungkan, begitu banyak luka-luka yang Tuhan Yesus alami, begitu banyak penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Luka-luka inilah yang menyembuhkan. Penderitaan Kristus itulah yang menyembuhkan saya. Betul, kita punya persoalan ekonomi, betul? Punya persoalan kesehatan, betul? Nasabah macet, betul? Betul enggak?
pelanggan lain itu semua itu bisa kita alami. Tapi saya katakan bahwa tidak ada yang bisa menebus saudara dari hutang dosa. Ya, hutang dosa nggak ada yang bisa menebus. Saudara bisa punya hutang banyak, tapi Bapak Ibu bisa menebusnya, bisa menyicilnya sampai lunas, kan betul ya? Tetapi hutang dosa, Bapak Ibu mau berbuat baik sebaik apapun, mau ngasih apa sebesar apapun, saya katakan bahwa nggak akan bisa yang menebus dosa. Karena itu Bapak Ibu, ketika firman Tuhan ini diingatkan kepada kita, pertama bahwa ini bukan bicara tentang kesembuhan fisik, ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika menggunakan ayat ini, saya mikirkan bahwa nggak boleh, ini nggak sejajar, nggak terlalu rendah untuk kesembuhan fisik digunakan ayat ini. Tetapi banyak sekali orang menggunakan ayat ini untuk berdoa, oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Sebetulnya kesembuhan dimaksud bukan penyakit, tetapi lebih daripada itu. Apa itu? Apa itu? Dosa. Dosa nggak bisa diselesaikan manusia. Dosa nggak bisa diselesaikan oleh perbuatan baik, sehingga Tuhan Yesus harus turun dari sorga, masuk ke dunia, menjadi manusia, dan mengalami penderitaan yang 4 poin tadi. Apa dikatakan? Dia dicambuk, dia dimahkotai dui, dia dipikul salib, dan lambungnya ditusuk. Jadi ketika bicara ini Bapak Ibu, mesti inilah jalannya untuk Tuhan Yesus menebus dosa saya, dosa Bapak Ibu. Ketika saya memahami bagian firman Tuhan ini, sungguh luar biasa. Tidak main-main. Tidak main-main. Kalau seandainya misalnya kita dalam keadaan kesakitan, tiba-tiba presiden turun tangan melihat kita, itu ajaib nggak? Ajaib nggak? Ajaib banget. Tetapi kalau kita dalam keadaan tidak berdaya berdosa, Tuhan dari sorga turun ke dunia, datang menjumpai kita. Ini perkara gampang nggak? Bapak Ibu, tiket Pak Biman Syarif katakan, tiket ke Medan berapa? Dari Jakarta berapa? 1 jutaan. Tiket dari Jakarta ke Amerika berapa? Berapa? Perjalanan ke Israel kurang lebih 38 juta. 1 minggu 10 hari di sana 38 juta. Saya sudah hafal. Kenapa? Karena dulu saya sudah punya rencana, tapi semuanya gagal. 38 juta ke Israel, nginap 10 malam di sana dan pulang, itu 38 juta. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan tiket dari sini sampai ke sorga, sorga turun ke bumi, berapa coba Bapak Ibu bisa bayangkan? Nggak bisa. Bapak Ibu, kita sedang berjalan ke neraka, lalu dipindahkan Tuhan ke sorga. Tiket dari neraka ke sorga berapa? Saya katakan bahwa oleh bilu-bilunya itulah tiketnya. Sehingga kita yang sebetulnya sedang berjalan ke neraka pindah ke surga. Jadi Bapak Ibu, luar biasa. Ketika saya memahami bagian firman Tuhan ini, saya merenung sejenak. Tuhan, sungguh saya tidak berdaya karena dosa. Sehingga dikatakan dalam bagian ini bahwa ketika saya tidak berdaya karena dosa, saya memahami bahwa saya hanya sembuh oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus. Karena itu, orang yang tidak memahami ini akan menganggap perjalanan hidup ini gampang. Nggak bisa. Kita melayani bukan untuk membalas kasih Tuhan. Bukan. Nggak bisa kita balas kasih Tuhan. Betul? Nggak bisa kita balas kasih Tuhan. Kita beribadah bukan untuk membalas kasih Tuhan. Bukan balas kasih Tuhan, tetapi mensyukuri anugerah kebaikan Tuhan bagi kita. Iya Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pernahkah kita terluka? Pernah nggak terluka? Frankie pernah terluka? Pernah luka? Sakit nggak? Sakit. Padahal luka kecil, betul ya? Tapi bayangkan Tuhan Yesus 39 kali dicambuk dengan cambuk Romawi yang menghukum. Ketika tertancap ke tubuhnya, itu sakit. Dan ketika ditarik pun itu sakit, itu merobek saraf. Bahkan ketika mahkota dua itu merobek pembuluh darah di kepala.
Tapi hanya melalui peristiwa inilah maka kita bisa sembuh. Sekarang kalau kita sudah tahu ini, apa yang kita lakukan? Apa yang kita banggakan? Coba. Saya bisa melayani. Bangga kita dengan melayani. Saya katakan bahwa tak bisa. Kita itu melayani mensyukuri anugerah Tuhan. Saya berikan persembahan. Saya katakan itu syukuran atas anugerah Tuhan. Kenapa? Karena kita memahami kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bukan dari penyakit, tetapi dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita melakukan semuanya karena kita telah disembuhkan dari dosa. Karena itu ada dua tanda orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Ya, yang pertama dikatakan kuasa dosa tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Ketika orang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dikatakan dalam bagian ini, dikatakan, oke, ayo kita baca dari mulai ayat 24, coba kita baca. Sayang ayat Alkitab nggak bisa muncul ya. Alkitab nggak bisa muncul ya. Coba kita baca. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Sekali lagi Bapak Ibu, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Kenapa mati terhadap dosa? Karena kita telah disembuhkan oleh pilur-pilur Tuhan Yesus. Jadi dikatakan dalam bagian ini telah mati terhadap dosa, tidak lagi dikuasai dosa, tapi telah mati terhadap dosa. Jadi yang pertama, orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia telah mati terhadap dosa. Artinya dia tidak dikuasai dosa. Yang kedua, dikatakan dalam bagian ini, selanjutnya kita baca 1, 2, 3. Hidup untuk kebenaran. Oleh bulu-bulunya kamu telah sembuh. Yang kedua adalah orang yang telah ditebus Tuhan, dia hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu, karena itu kata-kata fitnah, kotor, lemah dan sebagainya, melemahkan orang, tidak jadi berkat, itu bukan kata-kata orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang yang telah disembuhkan Tuhan Yesus, dia mesti mematikan diri dari dosa. Ya, yang kedua, dia mesti hidup untuk kebenaran. Pernah nggak kita sakit hati? Pernah nggak kita sakit hati? Saya percaya kita mengalami banyak kegagalan juga dalam hidup. Tapi itu keberhasilan juga Tuhan tolong, Tuhan berikan bagi kita. Tapi ingin saya katakan bahwa ada hal yang lebih penting daripada masalah penyakit kita. Ada hal yang lebih penting daripada ekonomi kita. Ada hal yang lebih penting dari penyakit usaha kita. Apa itu? Keselamatan jiwa kita. Kita berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi ia kehilangan nyawanya? Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya memberkati kita, ya, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu, lihat, apakah kita itu melakukan kebenaran atau tidak? Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin nanti lain kali anak-anaknya perlu dikontrol ya, supaya anak sekolah minggu ya, supaya tidak ribut ya, karena mungkin anak-anak kita tidak bisa membedakan ini pasar malam atau tempat ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tegas menyatakan ini. Kenapa? Karena ini tempat ibadah. Jadi kita mesti mengontrol anak-anak kita. Ya, kalau anak saya itu kalau apa saya cubit, saya nggak peduli. Nanti selesai ibadah, ikat pinggang saya kasih ke taman. Kenapa? Supaya nggak biasa. Didiklah anak-anak ketika masih kecil. Kalau sudah besar dia nggak bisa lagi jadi nanti dia lawan kita kan. Kalau ini ingatan aja dari saya supaya kita semua dapat mengetahui ini. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan pujian dari itu bacaan kudus ya.